Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis ilmu. Masih kita membahas kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnul Jarullah Al-Jarullah hafizahullahu ta'ala. Ma'asyal ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang terakhir, kita telah bahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka insya Allah di kesempatan siang hari ini, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru. Qala hafizahullahu ta'ala fadlus siyam, yaitu tentang keutamaan puasa. Jadi dalam bab ini beliau hafizahullahu ta'ala akan membahas tentang keutamaan puasa. Demikian juga beliau sebutkan bagaimana cara kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan atau ketika menjalankan ibadah puasa. Bagaimana bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Qala fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam as-sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, ya, hadis ini diriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadz yang beliau sampaikan ini adalah lafadznya Muslim. Qala kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalihha illa sabimi'ati di'fin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Nah, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa amalan-amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan keburukan. Amalan keburukan, perbuatan dosa itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya, kalau satu dosa yang kita lakukan, maka kita akan dibalas dengan satu hukuman. Namun apabila amalan kebaikan yang kita lakukan, maka satu amalan kebaikan
bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Ya. Bahkan pahala seseorang itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ila ad'afin katsirah, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Artinya tak terhingga. Ya, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang tak terhingga. Qala illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bih. Qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ya, artinya pembalasan ibadah puasa ini lebih luar biasa lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala membalasnya tanpa hitung-hitungan saking banyaknya. Wa ana ajzi bih. Kemudian kenapa orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah meninggalkan syahwatnya. Dia telah meninggalkan makan dan minumnya karenaku. Ya. Pada asalnya menyalurkan syahwat, ya, menyalurkan syahwat kepada pasangan yang sah. Demikian juga makan dan minum ini adalah perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Namun ketika seseorang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas ya apa yang dilakukan dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah tersebut dengan ya pahala yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, lisyami farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Ya, ketika kita berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, maka akan terasa bahagia kita, gembira. Karena kita telah berhasil menyelesaikan ibadah kita. Ya. Makanya ada lelucon, ada joke yang suka kita dengar ya. Acara yang paling dinanti-nanti selama bulan Ramadan adalah adzan maghrib. Ya. Kenapa? Karena memang menimbulkan kegembiraan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Maka gembira kita. Ya, farhatun inda fitrih. Dia bergembira ya ketika berbuka. Ya, setelah berpenat-penat ya dalam satu hari berusaha menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, ya, menahan godaan-godaan yang ada, kemudian datang waktu berbuka, wah bergembira sekali, senang sekali. Ya, senang sekali hatinya. Qala wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Nah, ini jauh lebih bergembira lagi. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima amalan puasa kita dan membalasnya dengan pahala yang melimpah ruah. Maka tentu seorang yang beriman, dia bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Wala khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa, haluf, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Ya.
Jadi apa? Bau harum atau aroma yang mungkin terasa oleh orang yang berpuasa atau orang-orang yang sekitarnya itu tidak sedap, karena bau ini muncul dari rongga perut kita ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Berbeda dengan sebenarnya bau mulut itu bukan bau mulut biasa. Makanya walaupun kita selesai menggosok gigi ya, di siang hari menggosok gigi tidak berubah baunya. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya tidaklah muncul daripada mulut, tapi dia muncul daripada apa? Rongga tubuh, rongga perut kita. Makanya walaupun kita menggosok gigi ya, membersihkan mulut kita, tapi bau mulutnya tetap terasa. Kenapa? Karena memang baunya itu dari rongga perut yang kosong. Baik. Maka di sini keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa ya. Pahala yang tak terbatas ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa. Ya. Dan masih banyak lagi ya keutamaan orang yang berpuasa ya. Di antara keutamaannya dia bisa menahan syahwatnya dengan puasa ya, melatih syahwatnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan para pemuda yang dia belum bisa menikah, belum memiliki kelapangan untuk menikah, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai segenap pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Ini para syabab yang sudah mampu untuk menikah ya, sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu ya membuat kita lebih mudah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu dia untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu merupakan wija, yaitu benteng yang akan melindungi dirinya, ya, mengekang syahwatnya. Ya, ini diantara keutamaan berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu barakallahu fikum lebih bisa mengontrol diri, ya, mengontrol dirinya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan puasa sebagai sebab ampunan. Man shoma Ramadana, hadisnya masyhur. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian juga puasa menjadi pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Nabi alaihi salatu wassalam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'an. Ya, bahwa puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat pada seorang hamba, ya, pada hari kiamat nanti. Lil abdi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti kepada seorang hamba. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar, ya, fasyafi'ni fih. Kemudian puasa akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ya, aku telah menahannya dari makan, dari syahwat di waktu siang. Ya, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi ini adalah keutamaan orang yang berpuasa, bahwa puasa itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang menjalankannya. Kemudian beliau mengingatkan di sini. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan,
Ya. Qala bima yutimmu taqarrub ilallah. Dengan apa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu disempurnakan. Artinya bagaimana kita bertakarub dengan takarub yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan makanan dan minum. Kalau seseorang ingin benar-benar bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perkara lain yang hendaknya dia ketahui. Ya, ada perkara lain yang hendaknya dia jaga. Kata beliau, wa'lam annahu la yutimmu taqarrubu ila Allah ta'ala bitarki hadhihi syahwat al-mubahah fi ghairi halati siyam illa ba'da at-taqarrub ilaihi bitarki ma harramallahu fi kulli hal minal kadhibi wadh-dhulmi wal udwan ala nas ya fi dimaihim wa amwalihim wa a'radihim. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya at-taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadi sempurna hanya dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang ya diperbolehkan. Artinya makan, minum, kemudian menyalurkan syahwat kepada pasangan kita, ini pada hakikatnya perkara yang mubah. Ya, di luar puasa perkara tersebut diperbolehkan. Ya, al-mubahah fi ghairi halati siyam. Ya, illa ba'da taqarrub ilaihi bitarki ma haramallah. Dia tidak akan menjadi sempurna kecuali kita meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jangan sampai kita menahan diri dari makan, kita menahan diri dari minum, kita menahan diri dari syahwat, tapi perkara yang Allah haramkan tidak kita tinggalkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Minal kadzib, ya, dari kedustaan. Ya, dia apa? Puasa-puasa tapi bohongnya jalan terus. Dustanya, ya, lisannya tetap ya berdusta di bulan Ramadan. Maka nggak sempurna takarubnya kepada Allah. Bagaimana mungkin Anda meninggalkan perkara-perkara yang mubah di luar puasa, namun ya Anda menjalankan ya perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara yang mubah di luar puasa seperti makan, minum, menyalurkan syahwat kepada istri, ini Anda tinggalkan. Tapi perkara-perkara yang sifatnya haram tetap dilakukan. Minal kadzib wa dzulm, demikian juga kezaliman. Ya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, tapi kezaliman jalan terus. Wal udwan, demikian juga permusuhan. Wal udwan ala nas, memusuhi manusia. Fi dimaihim wa amwalihim, ya, melanggar atau mengambil hak mereka dalam darah-darah mereka, harta-harta mereka. Wa a'radihim, demikian juga kehormatan-kehormatan diri mereka. Ya, makanya ya jangan sampai kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi gibah jalan terus. Ya, ini tidak boleh. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan ghibah. Ya. Wala taqtab ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian itu melakukan ghibah kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian menyukai untuk makan daging bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak menyukainya. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu puasa pada hakikatnya bukan hanya meninggalkan diri dari makan dan minum serta syahwat, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, dan perbuatan keji, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Bukan tidak butuh ya, tidak memerlukan ya.
Kalau dipakai bahasa Melayu butuh kurang sopan, ya. Tidak memerlukan makanan, ya, tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia meninggalkan, tidak ada hajah bagi Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, jadi jangan Anda meninggalkan makan dan minum, berlapar-lapar, berhaus-haus, ya, tidak juga menyalurkan syahwat kepada istri di siang hari, namun ya ikut apa? Tidak meninggalkan kedustaan, tidak meninggalkan kezaliman, ya, maka ini percuma. Ya, puasanya tidak sempurna. Kemudian kata beliau, wasiru hadza anna taqarruba ila Allah ta'ala bi tarkil mubahat la yukmil illa ba'da taqarrub ilaihi, ya, bi tarkil muharramat aw la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Dan rahasia atau ya rahasia dari apa yang kita sampaikan atau maksud yang kita ingin sampaikan bahwa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah ini tidaklah sempurna, ya, kecuali setelah meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Kita tidak dikatakan sebagai orang yang bertakarub kepada Allah dengan takarub yang sebenar-benarnya, ya, hanya dengan apa? Hanya dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Tapi perkara yang diharamkan oleh Allah justru tetap kita lakukan. Ya. Makanya kata beliau, ya, taqarrub ilallah ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Ya, bertakarub kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang mubah ini tidaklah menjadi sempurna kecuali setelah bertakarub kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Kemudian kata beliau, ya, faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana, ya, kana mithla man yatrukul faraid wa yataqarrab bin nawafil. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan haram setelah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang mubah, ini semisal dengan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib, ya, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi ada ini orang yang dia berpuasa dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, tapi perkara yang diharamkan tetap dijalankan. Ini seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunnah, tapi apa? Perkara yang wajib dia tinggalkan. Ya. Kemudian kata beliau, ya, ini beliau ingatkan, ya, jadi apa? Jangan sampai kemudian kita melupakan apa amalan-amalan yang diharamkan. Ini juga lebih utama untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan, ya, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, ya, wa innawa, apabila seseorang itu berniat bi aklihi wa syurbihi, ya, takwiyata batnihi alal qiyami wasyam kana muthaban ala dzalik. Kemudian di antara keutamaan kita berpuasa ini, apabila seseorang berniat, ya, ketika dia makan, ketika dia minum, ya, ketika dia maksudnya melakukan sahur, ya, dia berniat untuk menguatkan badannya ketika qiyamul lail atau ketika berpuasa. Jadi misalnya ada orang dia berbuka puasa lalu dia makan. Ya, dia niatkan dengan makannya ini biar nanti malam saya kuat untuk melakukan qiyamul lail, ya. Atau di pagi hari dia sahur, makan. Dia makan dengan niat agar puasanya menjadi kuat.
ya, agar puasanya menjadi kuat. Kana musaban ala dzalik, maka dia musab, diberikan pahala dengan niatnya tersebut. Ya, jadi kita makan berbuka itu bukan hanya sekedar makan saja, tapi juga apa? Berniat agar tubuh kita kuat bisa melakukan qiyamul lail. Kama annahu idza nawa binaumihi fil lail wan nahar, ya, at-taqawi ala al amal kana naumuhu ibadatan. Ya. Kalau dia berniat dengan tidurnya, baik itu di waktu malam ataupun di waktu siang, dia berniat agar dia menjadi kuat untuk melakukan amalan, maka tidurnya itu menjadi ibadah. Maka tidurnya menjadi ibadah. Dengan syarat, ya, niatnya apa? Agar kuat beribadah. Ya, agar dia kuat beramal. Ya, saya misalnya dia berniat, ya, saya tidur siang biar nanti malam tidak mengantuk ketika qiyamul lail misalnya. Ya, biar dia tidak mengantuk ketika qiyamul lail. Maka tidurnya di waktu siang itu ibadah. Ya, tidurnya itu ibadah. Wa fi haditsin marfu, disebutkan dalam sebuah hadis yang marfu, naumu shaim ibadatun, ya, wa somtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajabun wa dzanbuhu maghfurun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau disebutkan dalam sebuah hadis, bukan kata Nabi, ya, karena hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Kemudian diamnya itu adalah tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Kemudian amalannya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosa-dosanya diampuni. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ya, dan sanadnya dilemahkan oleh Al-Baihaqi. Di dalam sanadnya terdapat Ma'ruf bin Hasan, dan dia seorang yang dhaif. Demikian juga di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Amr An-Nakhai, ya, yang disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala bahwa dia seorang kadzab, seorang yang mendusta. Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadis ini. Jadi hadisnya tidak sahih, tapi maknanya benar. Tidur seorang yang berpuasa itu ibadah. Kapan? Kalau dia meniatkan agar, ya, setelah dia beristirahat dia mendapatkan kekuatan. Ya, demikian juga diamnya dia adalah tasbih. Maksudnya apa? Diamnya seorang yang berpuasa, dia tidak banyak berbicara, tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini pun pada hakikatnya merupakan ibadah. Ya, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, kalau diamnya itu menghalangi dia dari ucapan-ucapan yang tidak baik, maka berpahala. Kemudian amalannya dilipat gandakan. Tadi sudah kita sebutkan. Wa du'ahu mustajab. Demikian juga doanya terkabul. Ya, ini juga ada dalil yang menunjukkan, ya, tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertolak. Ya, doanya orang yang berpuasa, seorang imam, doanya imam yang adil, demikian juga orang yang dizolimi. Ya. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madzlum. Tiga orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Maka hadis ini walaupun secara sanad dhaif, akan tapi maknanya sahih sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Wa dzanbuhul maghfur, demikian juga dosanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dzanbih. Hadits Abu Hurairah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, sehingga kesimpulan, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah secara sanad, namun ya makna-maknanya ini sahih. Qala fasaimu fi lailihi wa naharihi fi ibadatin wa yustajabu du'auhu fi siyamihi wa inda fitrihi fahuwa fi naharihi saimun sabirun wa fi lailihi ta'imun syakir. Maka seorang yang berpuasa di waktu malam dan siangnya dia berada dalam ibadah. Jadi di bulan Ramadan orang yang berpuasa itu baik siang maupun malamnya dia berada dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia berpuasa, demikian juga ketika dia berbuka puasa. Di waktu siang dia berada dalam keadaan berpuasa, shaim sabir, ya dia berpuasa dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailihi ta'im syakir. Adapun di waktu malam dia makan dan bersyukur. Di waktu siang dia menahan diri dan bersabar, di waktu malam dia makan dan bersyukur. Maka keadaan orang yang berpuasa pada hakikatnya di sepanjang siang dan malamnya dia berada di atas kebaikan. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian beliau menyebutkan ya. Syurutut thawab 'ala siyam. Syarat-syarat ya agar pahala itu diperoleh dengan puasa. Jadi agar pahala itu kita dapatkan dengan puasa, ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya kata beliau, wa min syarti dzalika ya an yakuna fitrahu 'alal halal. Hendaknya dia berbuka dengan yang halal. Fa in kana 'ala haram kana mimman shama 'ala ma ahallallah wa aftara 'ala ma haramallah wa lam yustajab lahu du'a. Kata beliau, apabila dia ya berbuka dengan sesuatu yang haram, maka dia aneh ya. Dia menjadi orang yang aneh. Bagaimana? Dia berpuasa dari apa yang Allah halalkan. Makan dan minum itu halal. Ya, kemudian dia apa? Dia berpuasa. Ya, dia menahan dirinya dari apa yang Allah halalkan. Kemudian tapi dia berbuka dengan apa yang Allah haramkan. Ya, berbukanya dengan makanan yang haram misalnya, atau berbukanya dengan makanan yang dibeli dari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin Anda berpuasa, ya Anda berpuasa menahan diri dari apa yang Allah halalkan, ini makanan dan minuman, namun ketika berbuka Anda justru membatalkannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang akan diperoleh kalau kita berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, falam yustajab lahu du'a. Doanya tidak akan diijabahi oleh Allah. Ya, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia. Ya, kita berpuasa, salah satu keutamaan yang kita peroleh adalah apa? Agar doa dikabulkan. Namun lihat, kalau dia kemudian berbuka dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka misi tersebut tidaklah ya berjalan. Justru menyebabkan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara rajulu. Ya. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki. Ya, yutilus safar. Dia sedang berada dalam safar yang panjang. Ash'ad aghbar. Rambutnya kusut. Pakaiannya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama'i ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku.
wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan dia diberi gizi, ya, artinya dia tumbuh dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin ya doanya dikabulkan. Ya, jadi hati-hati kita ketika berpuasa harus jaga, jangan sampai kemudian kita makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah orang ini, dia berada dalam suatu kondisi yang harusnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada dalam keadaan safar yang panjang, as'ad akbar, kemudian rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, menunjukkan bahwa kondisi yang sangat membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia angkat tangannya, yamuddu yadahi ila sama. Dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia kenakan haram. Bagaimana mungkin kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hati-hati. Ya, ketika kita berpuasa, lihat ya makanan yang kita makan, apakah dia berasal dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tidaklah kita berbuka melainkan dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai sudah berpuasa capek-capek, ya harusnya doanya dikabulkan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak memakan atau karena memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Perhatikan ini ya, terutama bagi para kepala keluarga. Jangan memberikan harta haram kepada anak dan istri. Demikian juga para istri, hendaknya dia mengingatkan suaminya. Bang, hati-hati, jangan sampai masuk penghasilan yang haram ke rumah kita. Ya. Dahulu kebiasaannya para salaf sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ya, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwa ya para wanita di masa para salaf mereka mengingatkan suami-suami mereka. Ya, wahai suamiku, ya hendaknya engkau mencari harta yang halal karena kami bisa bersabar dengan apa? Dengan kelaparan. Tapi kami tak bisa bersabar dengan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kira-kira yang disampaikan oleh para wanita di masa dahulu. Mengingatkan kepada para suami untuk mencukupkan diri dengan nafkah yang halal. Maka hati-hati ya, kata beliau, kita baru diberikan pahala dan doa-doa kita dikabulkan kalau yang kita makan ya, baik itu ketika berbuka maupun ketika sahur, itu berasal dari perkara-perkara yang halal. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, as-shaimu mujahid. Seorang yang berpuasa itu pada hakikatnya dia merupakan ya seorang mujahid. Orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang mukmin dia mengumpulkan di bulan Ramadan 2 jihad. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan pada hakikatnya telah mengumpulkan 2 jihad. Yang pertama, jihadun li nafsihi bin nahari ala siyam. Yang pertama, ya, dia berjihad ya untuk dirinya pada siang hari dengan berpuasa. Ini jihad yang pertama yang perintahkan kepada kaum mukminin. Di siang hari dia berpuasa. Ini adalah jihad. Qala wa jihadu bil lail alal qiyam. Kemudian yang kedua adalah jihad di malam hari. Ya, apa bentuknya jihad di malam hari? Yaitu qiyamul lail. Itu qiyamul lail. Nah, kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di masa-masa sekarang
banyak himbauan atau bahkan larangan dari pihak pemerintah, pihak kerajaan ya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ini sebuah cobaan bagi kita. Ya. Karena biasanya kita melaksanakannya secara berjamaah di masjid-masjid. Tapi untuk tahun ini ya mungkin tidak bisa kita laksanakan. Ya banyak-banyak bersabar. Ya. Ya mudah-mudahan kalau memang selama ini kita sudah terbiasa sholat di masjid, ya, kemudian di tahun ini terpaksa sholat sendirian, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang sama. Ya, karena pada hakikatnya kita mau sholat di masjid bersama-sama dengan imam, ya, akan tetapi tidak bisa. Karena hukum asalnya sholat tarawih itu utamanya bersama imam. Kata Nabi alaihissalam, ya, man qama Ramadan ma'al imam hatta yansarif, ya, atau man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat malam bersama imam, artinya sholat tarawih bersama imam, sampai imamnya selesai, maka dia ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Tapi qadarullah, mungkin di tahun ini kita tidak bisa melaksanakan, tapi mudah-mudahan ya Allah tetap menganugerahkan pahala yang sama. Karena ini di luar kontrol kita. Kita ingin sholat di masjid, tapi tidak bisa. Mudah-mudahan pahalanya tetap kita dapatkan. Qala wa jihadun billaili alal qiyam. Kemudian jihad yang kedua adalah dia ya qiyamul lail di malam hari. Jadi ini dua jihad yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di siang hari dia berjihad dengan berpuasa, kemudian di malam hari dia berjihad dengan ya qiyamul lail. Makanya disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam lafaz yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail ya di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Qala faman jama'a baina hadainil jihadain ya wa waffa bi uquqiha wa sabru alaihima wufiya ajruhu bi ghairi hisab. Ya, bukan bi huquqiha. Ya, bukan bi uquqiha tapi bi huquqiha, dengan hak-haknya. Maka barang siapa, kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, yakni di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia melakukan qiyamul lail, ya, dan juga menunaikan hak-haknya. Jadi hak-hak puasa seperti dia mencegah lisannya dari berkata dusta, dari melakukan kezaliman. Ya, wasabara alaihima, kemudian dia bersabar di atas keduanya, wufiya ajruhu bi ghairi hisab, maka akan diberikan kepadanya pahala yang tak terhingga. Ya, karena sesungguhnya orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail, dia sudah bersabar. Ya, dia sudah bersabar. Ya, adapun orang-orang yang bersabar diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak terhingga. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. La. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang bersabar ini akan dipenuhi pahala-pahala mereka tanpa adanya bighairi hisab, tanpa adanya batasan. Artinya apa? Dia akan selalu diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa dan qiyamul lail ini adalah bentuk kesabaran. Ya, karena kesabaran itu ada 3 bentuknya. Ya, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Yang pertama bersabar ketika melakukan ketaatan. Ya, yang kedua as-sabru ala tarkil maksiyah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, puasa dan qiyamul lail ini kita bersabar di atas ketaatan. Maka termasuk salah satu jenis kesabaran. Kemudian yang ketiga, ya, as-sabru alal aqdar. Bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, termasuk apa? Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Makanya orang yang berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari, dia tergolong orang-orang yang bersabar dan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tak terhingga. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Inilah pembahasan kita yang berhubungan dengan keutamaan daripada puasa. Maka insya Allah di besok hari kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni khosais syahri Ramadan al-mubarak wa mazayahu, kekhususan bulan Ramadan yang diberkahi dan keistimewaan-keistimewaannya. Ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.